Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, luar biasa, sukses selalu, Allahu Akbar. Hatiku, pikiranku, tubuhku, segar, segar, segar. Oke ya. Sehat semua hari ini? Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi anak-anak kita bertemu kembali dalam pembelajaran yang hari ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk hari ini ya. Jadi semua sudah siap belajar hari ini? Iya. Siap belajar. Tapi sebelum belajar, Ibu akan mengabsen dulu, ya. Ibu akan mengecek kehadiran kamu masing-masing. Apakah semuanya hadir atau tidak? Apakah ada yang sakit ya? Ya. Jadi kalau Ibu absen, silakan berikan siap hadir atau seperti apa, boleh? Ya. Muhammad Raihan. Oh, sakit. Dimas. Siap, saya bahagia, Bu. Mantap. Fahri Husna. Siap, saya senang, Bu. Fajar. Siap, saya gembira, Bu. Alhamdulillah. Al-Hasbi. Siap, saya gembira, Bu. Fadil Zakaria. Siap, saya gembira, Bu. Fahri Husna. Fahri Husain. Siap, saya senang, Bu. Iya. Kurnia Rahmat. Siap, saya bahagia, Bu. Zulkifli. Siap, saya gembira, Bu. Rahman. Siap, saya senang, Bu. Yahya. Siap, saya senang, Bu. Andi. Siap, saya senang, Bu. Yunita. Siap, saya senang, Bu. Fadila. Saya senang, Bu. Lutfi. Siap, saya senang, Bu. Alhamdulillah. Mufida. Siap, saya senang, Bu. Marsha. Oh ya, sakit. Nur Adelia. Siap, saya senang, Bu. Nur Masita. Siap, saya senang, Bu. Mantap. Safira. Siap, saya bahagia, Bu. Nabila. Siap, saya senang, Bu. Alhamdulillah. Jadi ada 2 orang yang sakit hari ini ya. Kita doakan mereka, teman-teman yang sakit, diberikan kesembuhan dan segera berkumpul bersama kita dalam aktivitas pembelajaran. Ya. Amin. Nah, sekarang anak-anak, sebelum masuk pada pembelajaran, Ibu akan bertanya dulu. Di harian kemarin kita sudah belajar mengenai Oke, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah masuk pada pembagian perkembangbiakan hewan. Kalau kemarin kan sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Hari ini kita akan belajar perkembangbiakan hewan. Ya, perkembangbiakan hewan. Ya, tapi anak-anak sebelumnya kita akan ice breaking dulu ya. Oke, silakan berdiri semua. Tangan ke atas, genggam wanita. Tangan ke samping, burung terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Gulung-gulung, tangan digulung. Ular melihat
Kreatif Indonesia. Semangat belajar. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, silakan duduk kembali Anda. Insyaallah apa yang kita lakukan hari ini diberkahi oleh Allah, dibukakan pikiran kita untuk bisa cepat mengikuti pembelajaran hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nah sekarang anak-anak, sebelum masuk kita akan menyanyikan satu lagu nasional dulu, ya. Tahu lagu Burung Garuda? Garuda Pancasila. Ya, ada kan di lambang Garuda Pancasila itu dia seperti apa? Berupa apa? Kan di depan sini bisa dilihat gambar burung. Ya, burung Garuda. Nah, sama-sama kita menyanyikan dulu Garuda Pancasila. Ya. Garuda Pancasila. Pancasila. Tahu apa profil Pancasila? Ya, ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ada 5 atau 6? Iya, sekarang kita akan berprofil pelajar Pancasila dulu. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berdiri global untuk rakyat mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Masih mau? Satu kali lagi? Ya. Ya. Beriman
dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sudah ya. Jadi sudah diketahui bahwa ada berapa profil pelajar Pancasila? Ya, ada 6. Jadi tadi kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia kita, yaitu lagu nasionalnya adalah Garuda Pancasila. Nah, tadi kita juga sudah menyanyikan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang anak-anak kita akan masuk pada pembelajaran, tapi Ibu akan memberikan dulu apa yang akan kita pelajari, tujuan apa tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, bisa kamu lihat di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Yang pertama, jadi setelah anak-anak mengamati gambar dan menonton video yang akan Ibu tampilkan tentang cara perkembangbiakan hewan, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, secara vivipar, dan ovovivipar, serta manfaatnya dengan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi dan diberikan pernyataan melalui gambar tentang cara perkembangbiakan hewan, siswa mampu menentukan cara perkembangbiakan hewan dengan membuat sebuah produk untuk dipresentasikan. Ya. Jadi, Ibu sudah bagi kamu menjadi 3 kelompok. Nanti dalam proses sebentar, di dalam tugas, kamu akan membuat satu produk untuk masing-masing kelompok. Jadi tidak sama produknya ya. Kelompok 1 seperti apa produknya. Nanti sebentar dalam proses akan kita lakukan ya. Nah, sekarang anak-anak, kita akan belajar apa itu perkembangbiakan secara generatif. Yang kemarin kita belajar ya. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang apa itu perkembangbiakan secara generatif. Nah, kita masuk pada pembelajaran yang hari ini. Apa itu perkembangbiakan hewan secara generatif? Oke, secara generatif. Hai, kembali lagi di Ruang Belajar Channel. Sobat belajar, tahu nggak? Di dunia ini, banyak sekali jenis hewan yang hidup di sekitar kita dengan keunikannya masing-masing. Baik yang hidup di darat. Ya. Tapi sebelum masuk pada video itu, penasaran? Ya, penasaran pasti. Sekarang Ibu akan di sini ada tampilan berbagai macam hewan. Pasti sudah pernah lihat ya? Ya, bukan cuma di video atau LCD yang Ibu tampilkan hari ini. Tapi pasti di dunia nyata kamu bermain, di sekeliling kamu pasti pernah melihat hewan yang Ibu tampilkan ini. Ya? Nah, sekarang Ibu mau bertanya, gambar yang pertama ini gambar apa? Gambar yang kedua? Gambar yang ketiga? Nah, yang keempat apa? Oke, baik sekali. Yang kelima? Nah, yang berikut apa ini? Mantap ya. Ini apa? Ya, ini kucing. Dan ini monyet. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sekarang Ibu akan tampilkan video. Ya. Ini untuk mengingat kembali ingatan kamu apa itu perkembangbiakan ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang vegetatif, sekarang generatif. Hai, kembali lagi di Ruang Belajar Channel. Sobat belajar, tahu nggak? Di dunia ini, banyak sekali jenis hewan yang hidup di sekitar kita dengan keunikannya masing-masing. Baik yang hidup di darat maupun di laut. Sebagai makhluk hidup, hewan mengalami perkembangbiakan. Setiap hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda. Apa saja itu? Sebelumnya, sobat pelajar tahu nggak apa itu berkembang biak? Berkembang biak adalah proses di mana makhluk hidup berkembang banyak supaya nantinya spesies yang sepertinya tidak akan punah. Berdasarkan cara berkembang biaknya, hewan dibagi
dalam tubuhnya, dan kemudian telur tersebut akan menetas dengan keluar dari tubuh induknya. Contoh dari hewan ovipivipar yaitu ikan hiu, ikan pari, platypus, dan lain-lain. Demikian penjelasan macam-macam mengelompokkan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Setelah mengetahui ketiga macam mengelompokkan hewan ini, sebagai pelajar harus bisa membedakan mana jenis-jenis ovipar, vivipar, dan ovovivipar ya. Coba deh kerjakan soal berikut ini. Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar. Sekian videonya itu. Baik, anak-anak. Tadi kalian sudah menyaksikan satu video ya? Ya, satu video tentang apa? Ya, tentang perkembangbiakan hewan. Nah, sekarang tadi sudah menonton video, Ibu akan menjelaskan juga ya. Tadi sudah di pembukaan untuk apa sih perkembangbiakan itu? Apa yang dimaksud dengan berkembang biak itu? Apa yang dimaksud dengan generatif? Tadi sudah ada dijelaskan ya. Tapi Ibu akan menjelaskan kembali. Ya. Nah, tahukah kamu apa sih perkembangbiakan secara generatif itu? Ada yang bisa mengulangi setelah melihat video tadi Ibu tampilkan? Apa sih perkembangbiakan secara generatif itu? Yang tahu silakan angkat tangan. Tidak boleh malu-malu, tidak boleh ragu-ragu. Ibu selalu bilang tidak boleh malu-malu ya. Harus percaya diri. Oke, silakan Ibu. Saya tahu perkembangbiakan secara generatif adalah Ibu mau bertanya, ini masuk pada kelompok hewan yang berkembang biak secara baik, secara ovipar. Apa saja contoh hewannya yang sudah ditampilkan di depan? Ayam, ikan, kakak. Nah, kita akan mencari tahu atau kita akan belajar apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara atau ovipar ya. Ya. Ovipar adalah hewan yang meletakkan telur di luar induk betinanya. Pada hewan bertelur, pertumbuhan dan perkembangbiakan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Jadi sudah bisa dianalisa secara ini ya, bahwa oh iya, kalau dia berkembang biak secara di luar dari di luar dari induknya, induk betinanya, berarti dia berkembang biak secara bertelur ya. Pertumbuhan dan perkembangbiakan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Embrio itu dibungkus dan dilindungi oleh cangkang.
Ya, hewan yang pertama apa gambarnya? Ya, yang kedua apa? Ya, yang ketiga? Ya, jadi anak-anak, dari ketiga hewan ini termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Ya, pintar sekali. Kalau dia ovovivipar, berarti dia melahirkan dan apa? Dia bertelur dan bagaimana? Kita akan belajar. Kadal sebenarnya merupakan hewan yang bertelur, tetapi telurnya menetas di dalam tubuh induk betina, kemudian anaknya keluar dari tubuh induk betina. Hewan yang demikian disebut dengan hewan bertelur sampai melahirkan atau disebut hewan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jadi ada ciri-ciri ya. Yang pertama, janin tumbuh di luar tubuh induk betina, tetapi di dalam telur bercangkang. Yang kedua, janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan di dalam telur. Tidak menyusui anaknya. Karena ovipar ini dia tidak memiliki atau tidak mempunyai kelenjar susu, maka hewan ini tidak bisa menyusui anak. Sudah paham sampai situ? Ya, sudah paham apa yang dimaksud dengan ovipar itu? Ya, baik. Sudah paham? Atau ada yang belum paham? Ibu sebelum pindah pada vivipar. Ada? Karena sebentar akan melakukan satu produk, membuat satu produk. Kita lanjut ya. Nah, contoh hewan bertelur atau ovipar antara lain sudah bisa dilihat ya. Apa yang pertama? Ayam. Apa? Ya, ayam. Yang kedua apa? Ya, yang ketiga apa? Yang keempat apa? Yang kelima? Yang keenam? Ya, yang ketujuh? Ikan. Ya, dan ada berbagai macam ya. Ya, ini yang perlu kamu ketahui dulu. Nah, pada beberapa hewan bertelur, ketika belum dewasa, bentuk tubuhnya berbeda dengan bentuk tubuh induknya. Selama pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan, hewan-hewan tersebut memiliki tubuh yang ganda. Nah, sudah bisa kita lanjut? Nah, sekarang Ibu menampilkan gambar untuk membuka pemikiran kamu. Hewan apa yang Ibu tampilkan di depan ini? Gajah, kucing, monyet. Iya, gajah, kucing, dan monyet. Nah, jadi hewan ini adalah termasuk hewan yang dikelompokkan dalam jenis apa? Apa? Ya, vivipar. Ada yang tahu vivipar itu apa? Hewan yang berkembang biak dengan cara apa? Ya, dengan cara melahirkan. Vivipar adalah hewan yang melahirkan anaknya. Pada hewan yang melahirkan anak, sel telur dibuahi oleh sperma. Di dalam tubuh induknya, embrio akan berada di dalam tubuh induknya sampai waktu dilahirkan. Ya, kamu bisa lihat contohnya tadi adalah apa? Apa? Hewan apa? Nah, sekarang kalau tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri dari apa? Ovipar. Nah, sekarang kita akan masuk pada ciri-ciri dari hewan vivipar. Yang pertama apa? Janin tumbuh di dalam rahim induk betina. Ya, jadi dia tumbuh di dalam rahim atau plasenta. Yang berikut, pertumbuhan janin relatif lambat. Ya, jadi ada beberapa, kalau dia mau melahirkan nanti berapa bulan, itu kan? Ya, bentuk tubuh anak yang lahir dengan bentuk tubuh induk. Ya, dia lahir sama dengan bentuk tubuh induk. Ya, jadi kalau kucing nanti melahirkan jenisnya sama dengan kucing. Kan tidak ada kucing melahirkan dia lahir kemari jadi sapi, ya kan? Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Dia mempunyai daun telinga. Sekarang ibu mau bertanya, apakah kucing mempunyai daun telinga? Ya. Nah, induk betina menyusui anaknya. Contoh hewannya antara lain kuda, apalagi beruang, alatnya dipersiapkan. Silakan, ayo ambil alat dan bahannya.
Mana? Silakan dibuka. Ayo masing-masing silakan. Nama dari kasih bayar DP itu. Nah, saya atur kasih gulungan tidak tergulungan. Kemudian oke, nah sekarang dibuka seperti ini semua ya. Dibuka seperti ini seperti contohnya ibu. Ayo silakan masing-masing kelompok bergerak buka seperti ini contohnya ibu. Nanti sudah dibuka seperti ini. Sudah? Ayo dibuka seperti ini. Sudah dibuka? Nah sekarang anak-anak untuk kelompok 1 ibu minta membuat satu produk berupa peta konsep. Apa isu perkembangbiakan hewan secara apa? Ya, ibu akan berikan contoh ya. Bagaimana contoh dari peta? Peta apa? Ya, peta konsep. Nah, ya. Untuk kelompok 1 perhatikan ke depannya, ibu akan menampilkan satu contoh peta konsep. Jadi kamu akan membuat contoh seperti ini. Kelompok 1, ya, kamu akan membuat satu contoh peta konsep seperti ini ya. Ya, berupa apa? Bagan atau diagram. Ya. Jadi contoh, ibu berikan satu contoh. Ya, silakan itu sampai. Tidak. Aduh, apa ini? Ya, silakan kerjasama ya, tanpa pakai apa? Ya, silakan kerjasama. Ayo. Ibu akan menilai bagaimana kerjasamanya di sini. Itu yang ibu akan nilai. Kerjasamanya, kolaborasinya, tanggung jawabnya dalam kelompok. Itu yang akan ibu nilai sebentar. Sudah, Fadila? Sudah semua? Sudah semua? Ya. Sudah semua? Oke, sekarang perhatikan ibu minta perhatian sebentar untuk masing-masing kelompok. Kelompok 1, halo. Minta perhatian dulu sebentar ibu. Ibu akan menjelaskan apa yang akan kamu buat. Silakan berdiri masing-masing kelompok, tidak usah duduk lagi. Ibu minta perhatian, ayo
kamu menggunting. Untuk kelompok 3, mana kelompok 3? Ya, kelompok 3, kamu tugasnya menulis dalam bentuk catatan singkat. Ya, perkembangbiakan secara generatif. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara generatif? Kemudian ciri-cirinya apa? Kemudian contoh-hewannya apa? Ayo tulis kira. Tulis dengan spidol. Ayo silakan kerja sama. Itu yang ibu menilai. Ibu itu yang ibu akan nilai. Bagaimana cara kerjasamanya? Ya, silakan. Ya, digunting maksudnya. Jadi ini yang ibu ada pegang adalah penilaian. Ibu mau nilai bagaimana kamu punya percaya diri, tanggung jawab, kolaborasi, gotong royong. Tulisan bahasa Ibu ada spidol merah, apa cuma pakai spidol merah nak? Oh mau kasih, oh ya silakan berkreasi. Ibu tidak mau atur-atur. Boleh tulis dengan spidol? Oh mau tak salah, iya silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Kalau ibu punya maksud, iya tidak berdiskusi ya. Berarti tidak ada kolaborasi. Seperti itu. tidak patah. Yang matanya ya. Ya. Biar coba ini. Untuk berdiskusi. Jadi bukan mengambil keputusan sendiri. Iya silakan berdiskusi. Ayo. Silakan bekerja sama. Berdiskusi. Waktu menggunting ibu berikan waktu 10 menit, 15 menit sampai ditempel. Ayo. Karena nanti sebentar akan dipresentasikan masing-masing. Sudah menempel, sudah mulai menempel? Silakan.
Yang peta konsep sudah sampai di mana? Ya. Jadi kalau untuk peta konsep nama hewan ditulis saja ya. Ya, kalau kelompok sana hewannya itu yang ditempel. Ciri-ciri boleh naik dan burung. Boleh banget Ya, silakan. Yang main lagi, ayo cepat go. 5 menit lagi. Ya, silakan ayo. 5 menit lagi baru akan presentasi. Silakan ayo cepat. Ingat, ibu dia lagi nih, tidak ada yang bermain. Saya bakal Ayo yang menempel silakan dipercepat. 5 menit lagi waktunya. Ayo silakan menempel. Cepat menempel, tinggal 5 menit. Nah, dorangnya sudah jadi. Dorang nggak bikin pakai pisau. Kamu tinggal gunting-gunting. Ayo cepat 5 menit lagi. Coba dia pas saya pakai hitam semua. Iya, tapi dia beda. Mata kecil. Hapus terus. Tidak jangan hapus. Mana lagi satu?
Ibu jangan bantu, bagus sekali. Padahal ibu tidak bantu, cuma kasih baik seluruh. Tidak usah lagi biasanya. Waktunya 5 menit lagi. Mau itu yang mbak tempel si itu kita tempel baru iya mati kita mbak tempel jadi kami kari monyet ya pilih jadi Ya, sekarang tadi ya, 3 menit lagi. Yang kelompok 3 sudah sampai di provinsi 2. Satu orang bagus di atas, satu orang di bawah. ciri-ciri kan Oke, ayo 3 menit lagi. Oke, go. Kelompok 3 sudah sampai di contoh hewan. Yang menempel, tinggal menempel. Nice. Oke, contohnya apa? Oke, kucing. Silakan tulis. Selain kucing apa? Sudah 2 menit lagi. Mana yang sudah selesai angkat tangan? Ayo go. Sudah? Oke, 1 menit lagi sudah angkat tangan yang sudah? Iya. Sudah selesai? Semua sudah selesai? Ya. Oke, silakan berdiri di masing-masing kelompok. Tidak ada yang mau datang di kelompok lain. Silakan, karena kamu akan mempresentasikan hasil yang sudah kamu buat. Kelompok 3 bagaimana? Oke, sudah? Sudah kelompok 3? Siap presentasi? Ada ya? Ya, tulis kelompok. Silakan tulis kelompok. Ya, silakan tulis nama kelompok berapa? Silakan. 1 menit lagi. Ya, oke sudah ya. Jadi kalau sudah, tunggu. Ya, sudah. Sudah siap presentasi? Ya. Oke. Tunggu kelompok 2 lagi tulis nama. Jadi kalau mau presentasikan disebut nama masing-masing kelompok ya. Ya, perkenalkan nama saya ini ada. Oke. Sudah? Oke, masih fokus kalau begitu. Silakan presentasi untuk kelompok 1. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang yang bicara silakan. Silakan Faris.
tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar contohnya ayam, katak, dan ikan. Ya. Vivipar contohnya kucing, monyet, dan gajah. Ovovivipar contohnya kuda laut, kadal, dan bunglon. Oke, tepuk tangan dulu untuk mereka. Sekarang kita pindah pada kelompok 2. Silakan presentasi Yahya. Ayo Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan presentasikan hasil pekerjaan kami. Pengelompokan berkembangbiakan hewan. Contoh hewan adalah ikan, ayam, dan katak. Contoh hewan vivipar adalah kucing, monyet, dan gajah. Contoh hewan ovovivipar adalah kuda laut dan bunglon. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang kita pindah pada kelompok 3. Mereka akan mempresentasikan catatan singkat. Jadi bisa dilihat ya, ada berbeda produknya ya. Nah sekarang kita pindah pada kelompok 3. Ayo silakan Safira. Yang lain silakan ikan, dua. Berkembang biakan secara generasi. Ayo maju kelompok 2. Secara generasi hidup biasa secara kayu. Iya. Iya. Ovipar berkembang biak secara bertelur. Iya. Contoh hewan adalah ayam, ikan, bebek, dan burung. Iya. Ciri-ciri adalah tidak mempunyai kelenjar susu. Baik. Vivipar berkembang biak secara melahirkan. Contoh hewan adalah sapi, kambing, kucing, dan lain-lain. Iya. Ciri-ciri mempunyai jantung dan memiliki kelenjar. Iya. Ovovivipar adalah jantung dan melahirkan. Contoh hewan adalah sapi, kadal, kuda laut, dan lain-lain. Ciri berkembang adalah hidupnya dan melahirkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Dan sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Baik, sekarang ayo duduk ke tempat. Silakan di alat yang sudah dipakai tadi silakan disimpan. Disimpan alat-alat tadi, gunting, lem, semuanya disimpan. Tidak ada yang pegang gunting, tidak ada yang pegang lem, kertas. Ayo, silakan perhatikan ke depan sini. Sudah siap semua? Siap. Oke, silakan duduk. Ya, bertugas kebersihan jadi dia tanggung jawab sekali. Dia angkat-angkat sampah, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang tadi anak-anak. Oke, silakan Fahri duduk. Tadi kamu sudah mempresentasikan hasil diskusi ya. Ya, sekarang Ibu mau bertanya untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 2 dan 3. Dari presentasi yang sudah ditampilkan oleh kelompok 1, apakah ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau ada yang mengoreksi itu salah Bu atau seperti apa, ada yang keliru atau sudah benar? Silakan untuk kelompok 2 dan 3. Apakah hasil yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1 sudah seperti ini? Ya? Sudah seperti ini? Ya. Sudah seperti ini? Ya. Sekarang kita pindah pada kelompok 2. Kelompok 1 dan 3. Apa hasilnya seperti ini? Ya. Sudah dibagi ya perkembangbiakan hewan secara ovipar, dan ovipar. Di sini jelas sekali ada tampilan gambar. Nah, sekarang kita pindah pada kelompok 3. Ya, di situ ada catatan singkat berupa paragraf, ya. Berupa paragraf dibuat di dalam bentuk catatan singkat. Kalau kelompok 1, perhatikan mereka membuat peta konsep. Ya, itu namanya diagram. Berbeda kan? Berbeda produknya? Ya. Kalau di sana mengelompokkan berdasarkan gambar. Kalau di sini membuat catatan singkat. Nah, bisa dilihat, kita bisa melihat bagaimana proses
hingga sampai ke produk, ya kan? Ya. Nah sekarang anak-anak, ya kita sudah sampai di penghujung. Ibu akan memberikan soal, nah, evaluasi atau asesmen. Nah, silakan diambil bukunya. Silakan diambil bukunya. Ini adalah merupakan pekerjaan yang nanti akan kamu kerjakan di rumah, ya. Silakan ditulis. Sudah? Ayo silakan. Ya, 2 nomor saja ya. Ya, untuk melatih karena di pertemuan selanjutnya ini akan Ibu jadikan asesmen awal pembelajaran. Ya, kita masuk pada pembelajaran berikut. Ini akan dijadikan asesmen awal pembelajaran. Apakah sudah paham atau belum? Silakan. Aku kasih tantangan. 2 nomor ya. 1 dan 2. Sampai depan dia. Waktu menulisnya 2 menit. Ibu berikan waktu 2 menit supaya tidak ada yang bermain. Mungkin dia mau ambil teman punya pulpen. Ayo. Dua. Iya. Iya, 1, 2. Jadi perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur melahirkan disebut apa? Kemudian ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara apa? Dua menit waktunya. Kalau sudah nomor 2 silakan lanjut di nomor 1 lanjut nomor 2 ya. Ovipar adalah perkembangbiakannya. Ya. Bisa dilihat. Tulis nomor 1 perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Tulis perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur melahirkan disebut. Sudah? 2. Ovipar adalah. Tulis bisa nomor 2. Ovipar. 2. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara Oke. Ya. Sudah semua? Ya, sudah semua? Sudah. Sekarang Ibu minta berdiri dulu. Silakan SBU. Silakan berdiri. Ya, goyang lama. Tangan diputar-putar, bergerak-gerak. Tangan diputar-putar, pegang-pegang. Tangan diputar-putar, pegang-pegang.
diputar-putar dengan bersama. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Ya, silakan kembali. Nah, silakan duduk ya. Oke, nah anak-anak, kita sudah masuk pada pembelajaran penutup. Hari ini, terima kasih atas semua kerjasamanya. Kita akan merefleksikan sama-sama apa yang sudah kita pelajari. Dari apa yang Ibu sudah menjelaskan, video yang sudah Ibu tampilkan, dari produk yang kamu sudah buat, apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu ketahui tentang pembelajaran? Gembira. Oh, ada gembira. Apa lagi? Senang. Apa lagi? Bahagia. Ya. Nah sekarang untuk pembelajaran, apa yang kamu ketahui dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini? Mengetahui apa itu perkembangbiakan sejarah? Terbagi atas berapa? 3. Apa saja? Ovivar, vivipar, ovovivipar. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih ya. Hari ini pembelajaran kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa pekerjaan rumahnya dikerjakan ya. Karena akan menjadi asesmen awal pembelajaran Ibu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Silakan istirahat anak-anak. Jangan ribut, jangan kejar-kejaran. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.